Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 6, pada kesempatan kali ini, mata pelajaran SKI akan Ustadz sampaikan pembahasan daripada penilaian harian yang telah kalian lakukan. Mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3. Baik, saya mulai dari bab 1 yaitu tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Untuk yang saya bahas ini nanti juga saya sediakan beberapa file, bisa kalian download, yang mana file itu sudah ada jawabannya benar. Untuk kalian pelajari, untuk kalian belajar di lain waktu, untuk kegiatan mungkin PTS atau mungkin ulangan semester nanti. Jadi kalian memiliki contoh soal-soalnya. Baik, yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang berasal dari mana jawabannya? Jawabannya adalah ini. Kasan, dari Persia, dari Persia. Sunan Maulana Ibrahim itu bukan keturunan Jawa, tapi asal dari orang Timur Tengah sana, dari Persia. Yang kedua, Desa Sembalo adalah sebuah tempat dekat dengan Desa Leran yang berada di Kabupaten Gresik, yaitu perkiraan sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik yang merupakan daerah keluarga Sunan Maulana Ibrahim pertama kali di Pantai Utara Jawa berdasarkan yang subur. Jawabannya benar adalah ini. Pertama tempat yang disinggahi oleh Sunan Maulana Ibrahim yang pertama kali di Pulau Jawa, yaitu masuk Desa Sembalo ini. Selanjutnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin tanggal 12 Maulud. Hari dan tanggal wafatnya sama persis dengan wafatnya Rasulullah SAW. Itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau Maulud. Di bawah ini yang merupakan bukti bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat sebagaimana tersebut di atas, yaitu hari Senin tanggal 12. Yang mana? Ini prasasti. Jawabannya yang benar adalah jawabannya prasasti Gresik. Prasasti yang dibaca oleh Gresik. Prasasti makam Gresik. Prasasti di pintu gerbang makam Indonesia, yaitu prasasti makamnya di Desa Gapura, Grotan Gresik. Ini yang ada bukti bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim itu wafat hari Senin tanggal 12 bulan Maulud. Selanjutnya, salah satu penyebaran Islam di tanah Jawa yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim melalui jalur, tentu jalur perdagangan. Salah satu penyebaran Islam di tanah Jawa yang dilakukan oleh Sunan Maulana Ibrahim melalui jalur, jalur mana ya? Warisan, keturunan, perdagangan. Salah satu penyebaran Islam di tanah Jawa yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim melalui jalur perdagangan. Karena adanya hubungan baik dengan Kerajaan Majapahit dalam hubungan dagang, Sunan Maulana Malik Ibrahim dianggap menjadi Shah Badar. Ini sebuah gelar yang diberikan oleh Raja Majapahit kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, dan diperbolehkan menyebarkan Islam di daerah Gresik. Raja Brawijaya yang kala itu merupakan raja yang memimpin Majapahit memberikan hadiah sebagai penghargaannya terhadap Sunan Maulana Malik Ibrahim. Berupa apa? Nah, ini jawabannya adalah yang mana pemberian itu kemudian dikenal dengan Desa Gapura yang di areanya terdapat makam daripada Sunan Maulana Malik Ibrahim tersebut. Yaitu adalah ini, sebidang tanah. Sebidang tanah yang sekarang menjadi komplek pemakaman Sunan Maulana Malik Ibrahim itu merupakan hadiah dari Raja Brawijaya yang kala itu menjabat sebagai Raja Majapahit. Selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Gresik semakin tertarik memeluk Islam karena sosok kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim yang santun, dermawan, penuh dengan toleransi, dalam arti tidak memaksakan kehendak. Kondisi ini mendorongnya untuk membangun masjid dan pesantren pesucinan yang kini dikenal dengan nama Masjid Jami Kota Gresik, Masjid Maulana Malik Ibrahim, Masjid Al-Akbar Surabaya, Pondok Pesantren Gresik.
Masjid Jami Kota Gresik, mana jawabannya? Masjid Maulana Malik Ibrahim, itu jawabannya ya. Dalam perjuangannya menyebar dan mengembangkan dakwah Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim menyampaikan ajaran Islam melalui sikap positif yang patut kita teladani. Banyak sekali sikap positif tentunya, tapi di sini diantaranya sikap positif Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah melakukan dakwah secara bertahap, sopan dan berambisi, gigih dan tangguh dalam berdakwah, sopan santun, toleran, berdakwah, mana siapanya? Jawabannya yang ini, B. Gigih dan tangguh, gigih dalam arti tidak mudah putus asa, sopan santun, dan toleransi. Selanjutnya, Sunan Maulana Ibrahim tidak langsung memvonis itu menghukumi ya, agama Hindu-Buddha yang kala itu menjadi kepercayaan mayoritas orang Jawa adalah agama al-Azhar sesat. Tidak langsung menghukumi Hindu-Buddha itu sesat. Hal ini merupakan bentuk sikap positif yang dimiliki Sunan Maulana Malik Ibrahim yang disebut apa? Jadi misalkan ada orang menganut agama selain Islam, kita tidak langsung menghukumi, wow kamu sesat. Nah, tidak seperti itu. Nah, bentuk sikap seperti itu tergolong sikap yang bagaimana? Jawabannya adalah toleransi. Tuh, jawabannya toleransi. Selanjutnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim merantau jauh dari tanah kelahirannya Persia, sana Timur Tengah, menuju ke tanah Jawa melalui jalur laut yang melelahkan dan membutuhkan waktu yang sangat lama tentunya. Hal ini bukti bahwa kegigihan dan ketangguhan, kewibawaan, kekayaan, suka berlayar. Sebenarnya ini bukti bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim itu sosok yang tangguh, sosok yang gigih, penuh perjuangan di dalam menyebarkan Islam. Beliau melewati jalur laut begitu panjangnya dari Timur Tengah sana sampai dengan ke tanah Jawa. Terus yang selanjutnya terakhir berarti ini ya. Sunan Maulana Malik Ibrahim menjalin hubungan baik dengan Raja Brawijaya, penguasa kerajaan Majapahit, walaupun sang raja belum bersedia masuk Islam. Nah, dikisahkan Prabu Brawijaya ini belum mau masuk Islam. Tapi di sebagian riwayat lain mengatakan bahwa Prabu Brawijaya itu memeluk Islam, tapi secara siri, secara hakikat. Jadi tidak sholat, tidak dan sebagainya. Cuma keyakinannya itu yakin bahwa Allah itu satu. Tuhan itu satu. Tapi di sini, dalam teks ini, tentang SKI, Raja Brawijaya, Raja Majapahit, itu belum bersedia masuk Islam. Bahkan dia diangkat menjadi penasihat kerajaan. Dia, Sunan Maulana Malik Ibrahim maksudnya. Pesan yang bisa kita ambil dari sikap ini adalah pentingnya menjadi kuasa, pentingnya sikap toleransi, pentingnya berdakwah, bisa pentingnya sikap toleransi. Jadi walaupun sangat terjaga toleransinya, sangat saling menghargai antara Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Raja Brawijaya, sampai-sampai Sunan Maulana Ibrahim diberi hadiah sebidang tanah di Gresik oleh Raja Brawijaya. Ini bentuk saling toleransi antar perbedaan pemeluk agama. Dah itu pembahasan bab 1, penilaian bab 1. Jawabannya yang benar ini sudah saya centangi. Nanti filenya juga seperti ini. Jadi memudahkan untuk kalian belajar. Baik, selanjutnya ke penilaian heran yang kedua ya, yaitu Sunan Ampel. Yang pertama, Sunan Ampel dikenal dengan Raden Rahmat. Namanya Raden Rahmat. Sedangkan nama asli dari Sunan Ampel itu siapa? Raden Patah, Sayyid Ali Rahmatullah, Sayyid Hasan Rahmatullah, Sayyid Husain Rahmatullah. Raden tentang mana? Jawabannya ini. Sayyid Ali Rahmatullah itu nama kecil daripada Sunan Ampel. Selanjutnya nomor 2, Raden Rahmat atau Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa bersama ayahandanya dan saudara tuanya. Saudara tua itu berarti kakak ya. Namanya Ali Murtado. Dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Champa. Champa itu mana, Thailand atau mana? Champa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Artinya Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa itu tidak sendiri secara rombongan.
Kedatangannya ke Pulau Jawa itu diperkirakan tahun 1440 Masehi. Kedatangannya di Pulau Jawa itu atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit yang kala itu memimpin. Untuk apa? Berdagang di Pulau Jawa, beradu ilmu dengan raja, memperbaiki silaturahminya. Sebenarnya mana? Memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit. Jadi Raja Sri Kertawijaya itu bahasanya apa ya? Bingung melihat perilaku masyarakat Majapahit, melihat perilaku prajurit Majapahit yang kala itu sangat merosot akhlaknya. Kemudian diundanglah Raden Rahmat Sunan Ampel ini untuk memperbaiki akhlak dari masyarakat Majapahit, akhlak daripada prajurit-prajurit kerajaan Majapahit. Selanjutnya, setelah menetap beberapa lama di Pulau Jawa, Raden Rahmat Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila. Siapa itu Nyai Ageng Manila? Siapa Nyai Ageng Manila itu? Putri Sunan Maulana Ibrahim, Putri Temanggung Arya Teja, Putri Raja Brawijaya, Saudagar Kaya, Putri Temanggung Arya Teja, merupakan penguasa Surabaya ya. Makanya kenapa Sunan Ampel itu makanya di Surabaya, karena itu masih menurunkan daripada mertuanya yang memiliki kekuasaan di daerah Surabaya sana. Selanjutnya, dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren dan menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalek. Yang mana sampai dengan saat ini masih kita jumpai bangunan-bangunan peninggalan Sunan Ampel itu sendiri di Surabaya ya. Letak Masjid Sunan Ampel yang masih kokoh berada di mana? Barat alun-alun Surabaya, Ampel Denta Surabaya, Jembatan Suramadu. Mana jawabannya? Nih, di Ampel Denta Surabaya sana. Di pusat kota, di tengah kota. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Ampel punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam. Salah satunya membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Di bawah ini yang termasuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam yang dibangun oleh Sunan Ampel adalah Putri Sunan Ampel, adik Mas Murtosiah, dinikahkan dengan santrinya bernama Sunan Giri. Sunan Ampel menikahi Putri Raja Majapahit. Putra Sunan Ampel membangun pesantren bersama Patih Majapahit. Sunan Ampel, coba ini. Putri Sunan Ampel yang bernama adik Mas Murtosiah itu dinikahkan dengan santrinya sendiri, yaitu Sunan Giri. Selanjutnya, dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Ampel juga melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Tradisi-tradisi orang Jawa yang bercorak Hindu-Buddha itu dimasuki dengan nilai-nilai keislaman oleh Sunan Ampel. Hal ini bisa kita ketahui pada peran Sunan Ampel dalam mana buktinya. Ya, memperingati tradisi membuang semua alat. Nah, ini memperingati tradisi genduri, selamatan genduri, yang diisi dengan zikir, tahlil dan doa sampai dengan saat ini yang kita ketahui bersama itu merupakan sisipan nilai keislaman daripada tradisi genduri. Tradisinya itu tradisinya orang Jawa, cuma nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, amalan-amalan di dalamnya itu berasaskan Islam. Selanjutnya, selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren, tempat mengajar murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, tasawuf, dan seterusnya. Di tempat ini pula beliau mengkader para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam. Bawah ini yang merupakan santri-santri dari Sunan Ampel. Siapa saja santrinya Sunan Ampel? Banyak sekali tentunya ya. Tapi yang terkenal siapa? Sunan Giri, Raden Patah, Sunan Bonang. Sunan Giri, Raden Muria, Sunan Giri, Raden Patah, Sunan Muria. Patih Gajah Mada, dan ini. Sunan Giri, Raden Patah, Sunan Bonang. Ini santri-santri daripada Sunan Ampel. Selanjutnya, ajaran Sunan Ampel yang banyak dikenal dengan falsafah limo atau tidak melakukan 5 hal, karena kelima hal tersebut adalah perbuatan sangat dosa besar. Di bawah ini yang tidak termasuk falsafah limo dari Sunan Ampel adalah mana?
Nah ini moh maidu. Nah, zamannya ini ya. Kemudian selanjutnya, dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan oleh beliau. Di antaranya Sunan Ampel berdakwah dengan santun dan penuh kearifan. Hal ini dapat kita temui pada hal buktinya mana? Menyebabkan Islam dengan lagi daripada dermawan kepada siapapun, bergema suka memasukkan. Jawabannya ini. Kata kuncinya ada pada ini, santun dan penuh kearifan. Jawabannya adalah menyebarkan Islam. Sunan Ampel menyebarkan Islam dengan tanpa mencaci maki terhadap pendapat, terhadap keyakinan, terhadap perilaku agama lain. Dan dalam hal ini, pada kala itu adalah keyakinan Hindu dan Buddha. Baik, selanjutnya yang terakhir, dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel juga memiliki sikap toleransi, dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Tidak memandang apa agamanya, tidak memandang apa kedudukannya, dan seterusnya. Sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan, yaitu sosok Sunan Ampel. Juga Sunan Ampel seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Sikap-sikap mulia Sunan Ampel tersebut menjadikan Islam mudah diterima masyarakat ulama, yang organisasi ulama ini. Islam mudah diterima masyarakat dan Islam berkembang di tanah Jawa. Berkat dari sikap toleran yang dimiliki oleh Sunan Ampel, kemudian berkat dari menjalin hubungan baik kepada semua kalangan tanpa membeda-bedakan suku, ras, keyakinan, agama, dan juga Sunan Ampel sebagai sosok pemimpin yang merangkul, tidak memandang jabatannya. Juga Sunan Ampel seorang sosok guru yang sangat penuh dengan keikhlasan di dalam mengajari murid-muridnya. Itu menjadikan Islam mudah diterima masyarakat dan Islam berkembang di tanah Jawa. Nah, itu pembahasan dari penilaian harian bab 2 Sunan Ampel, yaitu yang selanjutnya yang terakhir. Karena kita masih berada di penilaian harian yang ketiga, jadi maka yang terakhir nanti yang akan Ustadz bahas adalah penilaian harian yang ketiga, yaitu tentang Sunan Giri. Nah, kita mulai. Nomor 1. Sunan Giri nama aslinya adalah Raden Paku. Beliau lahir tahun 1442 Masehi. Ayahnya Sunan Giri itu bernama Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq itu nama ayah dari Sunan Giri. Sementara eyang dari Sunan Giri, kakeknya Sunan Giri itu bernama Sunan Syekh Jumadil Kubro, yang makamnya berada di mana itu? Mojokerto ya. Yang masih area kompleknya Kerajaan Majapahit. Itu kakek daripada Sunan Giri. Sunan Giri di waktu kecil diangkat anak atau diadopsi atau diangkat anak oleh seorang saudagar kaya raya dan diberi nama Joko Samudro. Diberi nama Joko Samudro oleh seorang saudagar kaya. Jadi waktu kecil itu Sunan Giri dibuang oleh kakeknya, kakek dari ibu, karena melakukan bermalu ya, jadi dibuang di samudra, kemudian ditemu itu apa itu? Ditemu oleh seorang saudagar kaya, dan diberi nama ini Joko Samudro, karena nemunya Sunan Giri itu di lautan ya, seperti itu. Selanjutnya, nama Sunan Giri itu sendiri adalah nama yang diberikan oleh gurunya saat menuntut ilmu di sebuah pesantren Surabaya, yaitu Sunan Ampel di Ampel Denta Surabaya. Jadi Sunan Ampel itu adalah guru dari Sunan Giri, gurunya. Sunan Giri menuntut ilmu, mencari ilmu atau sekolahnya itu kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel juga menyematkan gelar kepada Sunan Giri karena kecerdasannya di dalam menyerap ilmu yang disampaikan oleh Sunan Ampel. Jadi berbeda dengan santri-santri yang lain. Santri Sunan Ampel yang satu ini, Sunan Giri itu berbeda, sangat cerdas sekali.
Sampai Sunan Ampel memberikan sebuah gelar karena kepandaiannya, karena kecerdasannya Sunan Giri. Apa yang gelar yang diberikan oleh Sunan Ampel kepada Sunan Giri? Gelarnya mana? Ini, Raden Ainul Yakin. Jadi nama lain Sunan Giri itu juga Raden Ainul Yakin. Ini adalah nama yang pemberian dari Sunan Ampel karena kecerdasan beliau di dalam menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Sunan Ampel. Selanjutnya, setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren milik Sunan Ampel Surabaya, Sunan Giri kemudian berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Mahdum Ibrahim. Saat melewati Aceh, mereka berdua menemui Syekh Maulana SK. Siapa Syekh Maulana SK itu? Sunan Aceh, Sunan Bonang, Ayahanda Sunan Giri, Ayahanda Sunan Ampel. Mana? Syekh Maulana SK itu yang berada di Aceh sana ya, adalah Ayahanda Sunan Giri, ayah kandungnya Sunan Giri. Jadi begitu terjadi sebuah problem ya di kerajaannya milik kakeknya Sunan Giri, kemudian ayah kandungnya itu kembali ke daerah asalnya yaitu ke Aceh sana. Dan Sunan Giri dibuang di laut tadi. Nah ini Sunan Giri mampir itu apa ya? Singgah di Aceh. Ini juga atas perintah daripada Sunan Ampel gurunya. Nanti kalau kamu pergi ke Tanah Suci, mampir atau singgahlah ke rumah ayahmu, yaitu di Aceh sana. Itu ceritanya seperti itu. Jadi Sunan Maulana SK atau Syekh Maulana SK itu adalah ayah kandung dari Sunan Giri. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Giri punya peran penting dalam menyebarkan syiar Islam. Salah satunya, Sunan Giri berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Bukti sejarah yang bisa kita lihat dari uraian tersebut adalah mana? Bangunan Keraton Candi, ini bangunan situs Giri Kedaton. Ini merupakan peninggalan daripada Sunan Giri ya. Selanjutnya, ini ada gambar. Ini seperti bermain menggunakan pakaian, bukan pakaian adat ya. Ini pakaian zaman dulu memang seperti itu. Gambar di bawah ini adalah permainan anak-anak yang berjudul Jamuran yang diciptakan oleh Sunan Giri. Nah, kalian pernah dengar enggak lagu yang berjudul Jamuran? Hal tersebut dibuat dengan tujuan Sunan Giri menciptakan lagu anak-anak itu tujuannya apa? Menjadikan Islam semakin meluas, menjadikan anak-anak jawabannya adalah ini. Menjadikan Islam semakin meluas dari berbagai tingkat usia. Salah satunya, Sunan Giri memasuki nilai-nilai keislaman lewat sebuah permainan, anak-anak itu. Selanjutnya, seni wayang diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak tahun 930 Masehi. Berarti jauh sebelum para Sunan Wali Songo itu datang ke Pulau Jawa, sudah ada yang namanya kesenian wayang itu sudah ada. Yang mana wayang itu adalah kesenian asli kebudayaan Jawa. Pertunjukan wayang merupakan pertunjukan ritual yang berasal dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Pergelarannya dikaitkan dengan upacara spiritual agar terhindar dari bencana-bencana yang bersifat gaib sesuai keyakinan agama Hindu-Buddha kala itu. Karena itu dalang diposisikan sebagai orang yang suci atau pendeta. Bahasanya apa itu agama non-Islam seperti itu ya. Melihat potensi dakwah dalam pertunjukan ini yang dilakukan oleh Sunan Giri apa? Dengan melihat wayang dijadikan seperti itu, kemudian dalang diposisikan sebagai seorang imam, bahasanya seperti itu ya. Terus sikap apa yang dilakukan oleh Sunan Giri melihat itu semua? Memusnahkan cerita pewayangan, mengacak-acak setiap ada pentas pewayangan, merubah, mengembangkannya dengan menyesuaikan dan menyelaraskan isi cerita dengan ajaran keislaman, dengan ajaran tauhid keislaman. Sampai kita kenal dengan cerita-cerita pewayangan saat ini, itu insya Allah mayoritas, bahkan semuanya ya, itu bernilai keislaman. Jadi bukti peran daripada Sunan Wali Songo mengubah bentuk cerita, mengubah bentuk peran,
menyisipkan sebuah keyakinan tentang Islam di pentas pewayangan. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Giri, Sunan Giri ya, oh iya Sunan Giri tadi ya, ini bab Sunan Giri. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Giri patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan oleh beliau. Banyak sekali. Nah, salah satunya Sunan Giri adalah seorang santri yang cerdas, yang tekun, dan ulet di dalam menuntut ilmu. Bukti bahwa Sunan Giri seorang santri yang cerdas dan tekun adalah selalu ranking, mendapatkan gelar yakin, membangun madrasah, pergi haji. Mana? Mendapatkan gelar yang diberikan oleh gurunya sendiri bernama Sunan Ampel, bernama gelar Ainul Yakin. Selanjutnya, Sunan Giri juga sosok pribadi yang sangat toleransi dan bijak di dalam berdakwah. Bukti bahwa Sunan Giri memiliki sikap tersebut adalah apa? Mengajarkan mendapatkan memasukkan ajaran Islam dan masyarakat. Nah, sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Sunan Giri itu dibuktikan dengan memasukkan ajaran Islam dengan nilai-nilai keislaman dalam tradisi masyarakat Jawa yang berkembang kala itu, mulai dari pentas pewayangan, kemudian tradisi kenduri tadi, selamatan tadi. Dalam batu nisan Sunan Giri tertulis, di dalam batu nisan Sunan Giri tertulis 4 pedoman hidup yang dijalani sebagai pemimpin. Di bawah ini yang bukan merupakan kalimat pedoman hidup dalam batu nisan Sunan Giri adalah berilah makan kepada mereka yang lapar, ini berilah ilmu pada mereka yang menuntut ilmu. Ini yang tidak termasuk 4 pedoman hidup, merupakan pedoman hidup batu nisan Sunan Giri. Selanjutnya yang terakhir ini. Sunan Giri membuat berbagai permainan anak-anak. Seperti tadi dicontohkan tembang jamuran itu. Kemudian tembang yang berisi tentang pesan-pesan moral, akhlaknya, dan menambahkan lakon-lakon dalam seni wayang yang mengandung nafas keislaman. Semuanya itu dilakukan oleh Sunan Giri agar Islam berkembang luas di tengah masyarakat. Mulai dari kalangan anak-anak sampai dengan orang tua. Juga Sunan Giri merupakan sosok titik-titik serta titik-titik. Apa? Ulama pedagang, ulama seniman, ulama raja, ulama petani. Nah, jawabannya ini. Ulama dan seniman. Terbukti Sunan Giri merupakan sosok penyebar agama Islam, itu namanya ulama ya. Kemudian juga Sunan Giri mahir di dalam pentas pewayangan. Ini dari segi seni. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.